Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan itu menjamah setiap kita. Ketika hadirat Tuhan menjamah kita, kita terima kesembuhan, kita terima sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini. Kami ada itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu di mimbar agama Kristen di TV, sampai TV di tempat ini. Urapi setiap kami, biarlah tayangan ini menjadi berkat buat jemaat dimanapun berada. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami, haleluya, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Mari naikkan pujian kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Kami berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Angkat tangan-Mu, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh
Ketika nama-Mu ditinggikan Tuhan, Hadirat-Mu curahkan kehadirat-Mu itu yang membawa kami mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Kuasa-Mu mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, mujizat terjadi sekarang. Engkau terima Mujizat Yesus Kristus. Sekali lagi. Dengan iman-Mu curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, mujizat terjadi di keluarga-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lebih lagi kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di dalam hati kami. Mujizat terjadi di hati kami. Mujizat terjadi di dalam keluarga. Mujizat terjadi di keluargaku. Kembali kita menyembah Tuhan. Kita naikkan
ucapkan syukur kita kepada Tuhan malam hari ini. Sebab Dia baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih, buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah penyembahan kami. Inilah pujian kami yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, biarlah pujian ini terus membuat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah melakukan bagian kami memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Terus kerjakan karyamu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut lagi, kita akan rehat sebentar. Ada iklan yang mau lewat sebentar lagi di Sampai TV. Tetap di Sampai TV, terus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ucapkan selamat malam, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Pandemi kok berani sekolah? Iya dong. Pandemi tidak menghalangi anak-anak untuk tetap belajar dan bermain. Karena TK Tunas Rimba 2, guru-gurunya kreatif, inovatif, dan siap berkunjung ke rumah sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua siswa. Untuk datang langsung ke sekolah, tatap muka, atau guru yang datang ke rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus corona. Tunas Rimba 2 yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 6, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Membuka pendaftaran untuk pengambilan dan penyerahan formulir serta berkas setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Barat. Bisa telepon atau WA ke nomor 082199637436 atas nama Linda, atau ke nomor 082350018098 atas nama Ita, atau bisa juga menghubungi ke nomor 087812265577 atas nama Santi. Ayo cepat daftar bersama TK Tunas Rimba 2. Berakhlak, semakin cerdas dan semakin pintar. Mendidik karakter anak dengan tulus dalam kebersamaan dan cinta. Halo Sobat Kom, udah tahu kan kali ini kita bahas apa? Apa ayo? Ya benar, kita akan bahas tentang TV digital. Duduk yang manis, sikap sempurna, perhatikan seksama, dan selamat datang di Kominfopedia. Apa itu TV digital? Jadi, sebetulnya yang digital itu bukan TV-nya, tapi penyiarannya. Membahas soal penyiaran, berarti kita akan bahas soal sumber siaran, frekuensi siaran, alat transmisi, dan perangkat penerima. Jadi, penyiarannya menggunakan teknologi digital. Kalau TV-nya sih sama aja,
Yang tadinya sinyal televisi dipancarkan secara analog, sekarang sinyal televisi dipancarkan secara digital. Apa keunggulannya? Penyiaran digital memungkinkan untuk meningkatkan kualitas gambar dan suara siaran. Penyiaran digital juga memungkinkan gambar menggunakan rasio 16:9. Jadi kalau Sobatkom pakai TV layar lebar, nggak gepeng lagi gambarnya. Kalau ada petir pun gambarnya tetap oke. Penggunaan teknologi penyiaran digital memungkinkan penghematan spektrum frekuensi radio karena pita frekuensi yang digunakan untuk penyiaran digital jauh lebih sedikit. Kalau misalnya penyiaran analog menggunakan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi, teknologi digital dengan teknik multiplex dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal sekaligus untuk program yang berbeda dengan lebar pita yang sama. Jadi gini nih, kalau program atau siaran diibaratkan orang, lebar pita frekuensi radio diibaratkan jalan, dan kendaraan itu kanal, maka penyiaran analog adalah orang yang bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya ada 10 orang dari Tanah Abang mau ke Harmoni, dan tiap orang naik mobil pribadi. Jalannya jadi padat kan? Nah, kalau dengan teknologi digital, 10 orang tadi pergi naik angkot yang sama. Jadi jalannya nggak padat dan bisa dilalui banyak angkot, juga banyak orang. Maka dari itu, penyiaran dengan teknologi digital membuat spektrum radio lebih efisien, layanan interaktif, gambar dan suara jauh lebih jernih dibanding TV analog. Jadi, nggak ada semutnya. Terus lebih banyak program dan variasi konten acara. Sobatkom pasti bertanya, gimana ya bisa dapat siaran TV digital? Ya nggak? Ya nggak? Nggak nanya, Mas. Ya, kalau nggak nanya, nanya aja deh. Gini, siaran dengan format digital dipancarkan dari perangkat yang bisa membawa sinyal digital, baik berupa kabel, satelit, atau stasiun transmisi. Kemudian diterima di TV-TV flat zaman sekarang yang udah bisa nerima siaran digital. Terus kita tonton deh siarannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kalian yang hanya punya TV analog? TV tabung itu loh. Atau walaupun sama-sama flat, nggak semua TV bisa nerima siaran digital loh. Tapi tenang, saya punya solusinya. Solusinya adalah pakai set-top box Sobatkom. Fungsi dari set-top box yaitu mengolah sinyal digital yang diterima menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog. Kalian tahu nggak? TVRI siarannya udah digital loh Sobatkom. Lantaran stasiun pemancar dan transmisinya telah dibantu pembangunannya oleh pemerintah melalui proyek ITTS atau Improvement on Television Transmitting Station. Oh ya Sobatkom, perlu tahu juga, mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2012 mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial DVB-T2 atau Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. Jadi, sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini bencana. Udah tahu kan bedanya siaran TV analog dan digital? Juga manfaatnya? Semoga Sobatkom tercerahkan. Jangan lupa tekan tombol lonceng biar ada pemberitahuan kalau ada video mencerahkan lainnya. Woi, udah dong. Cerdas di era digital. Ucapkan selamat malam, Bapak terkasih. Terima kasih berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kembali lagi di Mimbar Kristen, masih dengan saya Pesta Ramos. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kita angkat satu buah pujian. Bapak Ibu yang rindu mengalami mujizat, mengalami zaman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Angkat tanganmu yang di rumah, dengan hati kita pujikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan
tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Percaya dengan iman, setiap yang menonton siaran mimbar Kristen di Sampai TV, mujizat tersedia bagi kehidupanmu. Sebentar kami rindu diberkati firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema, firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi penuntun setiap kami. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, firman itu akan jatuh di tanah hati kami yang subur dan siap bertumbuh berbuah di dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan berfirman melewati hamba-Mu yang terbatas ini. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, di berjalan di atas kemustahilan. Kalau kita lihat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita lihat kehidupan semakin hari semakin tidak menentu. Kecemasan terjadi di mana-mana, kebingungan terjadi di mana-mana. Semua orang merasakan dampak dari pandemi ini. Dan malam hari ini, biarlah setiap kita yang nonton acara ini terus berjalan di atas kemustahilan bersama dengan Kristus. Kita baca kitab suci kita di dalam Matius 14 ayat yang ke-22. Begini firman Tuhan. Kemudian Yesus mendesak murid-muridnya untuk segera naik ke atas perahu dan pergi mendahului Dia ke seberang. Sementara Dia menyuruh orang banyak itu pulang. Kemudian ayat yang 23, setelah menyuruh orang banyak itu pulang, Dia mendaki ke atas gunung untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam Dia berada di sana seorang diri. Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, Dia mendaki ke atas gunung untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam Dia berada di sana seorang diri. Ya, dikatakan Dia mendaki ke atas gunung dan berada di sana seorang diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang. Laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan. 5.000 orang diberikan makan kenyang semuanya, bahkan lebih 12 bakul.
12 keranjang. Satu peristiwa yang dahsyat, 2 ikan dan 5 ketul roti itu memberikan makan begitu banyak manusia. Itu mujizat yang luar biasa. Dan setelah itu peristiwa itu selesai, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia ke seberang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah perjalanan yang terjadi adalah murid-muridnya mengalami masalah. Murid-muridnya mengalami goncangan, mengalami badai, mengalami tantangan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, faktor yang membuat mereka ketakutan itu bukan anginnya. Tetapi saya mau katakan, yang membuat kepanikan seorang adalah ketika mereka ada di dalam air. Manusia tidak bisa hidup di dalam air. Sekuat apapun manusia, ketika masuk dalam air, selesai. Berapa menit? Paling kuat 10-15 menit. Setelah itu manusia tidak bisa lagi hidup di dalam air. Kabar baiknya hari ini adalah Yesus, dia berjalan di atas air. Manusia mustahil bisa hidup di dalam air. Tetapi Yesus mengalahkan segala-galanya. Memberikan jaminan kepada setiap kita. Yesus berjalan di atas kemustahilan. Dia berjalan di atas air. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Yesus menyertai kita semuanya. Dan ketika Yesus menyertai kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana kita bisa berjalan di atas kemustahilan? Bagaimana kita bisa berjalan di atas kemustahilan? Yang pertama, pandang Yesus. Pandang Yesus sebagai Tuhan. Ayatnya di dalam Matius 14 ayat yang ke-26 dikatakan, ketika melihat dia berjalan di atas danau, para murid itu takut dan berkata, itu hantu. Dan mereka berteriak ketakutan. Ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan saudara, ketika harapanmu tidak sama dengan apa yang engkau doakan, kenyataan yang terjadi di dalam kehidupanmu tidak sama dengan apa yang engkau harapkan, saya mau katakan, tetap pandang Yesus. Murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air. Ketika Yesus berjalan di atas air, saudara, sempat mereka tidak bisa melihat, dikira itu hantu. Saya mau katakan, fokus kita jangan kepada masalah yang sedang terjadi. Fokusmu jangan kepada kenyataan yang sedang terjadi. Fokusmu jangan kepada keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Tetapi pandang Yesus. Fokus kita kepada Yesus. Sebab apa? Yesus itu lebih besar dari segala-galanya. Yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan di atas kemustahilan? Yang kedua adalah mendengar. Mendengar suara Yesus. Mungkin ketika
peristiwa itu terjadi ketika murid-muridnya mengalami badai, mengalami angin taufan. Mereka tidak bisa mendengar suara di luar. Yang mereka dengar adalah desisan angin, suara gelombang yang menghantam perahu. Tetapi ketika masalah terjadi dalam kehidupanmu, dengar suara Yesus. Dikatakan di dalam Matius 14 ayat yang ke-27, segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Mungkin Bapak Ibu ketika menghadapi situasi yang tidak memungkinkan, kita tidak bisa lagi mendengar suara-suara yang menyejukkan. Atau saat-saat ini kita seringkali mendengar suara-suara di sana, suara-suara yang miring, suara-suara yang menakutkan, suara-suara yang mengecilkan iman kita. Saya mau katakan, dalam kondisi seperti ini, ayo kita dengar suara Tuhan. Mungkin suara Tuhan samar-samar seperti murid Yesus. Ketika dia ngomong, Yesus ngomong, "Tenanglah, ini aku." Mungkin samar-samar didengar telinga. Tapi ayo kita lebih peka lagi mendengar suara Yesus. Bagaimana bisa mendengar suara Yesus? Suara Yesus itu tidak hanya terdengar lewat mungkin audible. Tidak semua orang bisa mendengar suara Yesus secara langsung. Suara Yesus bisa terdengar lewat firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Engkau mendengar suara Yesus. Dan ketika engkau mendengar suara Yesus, maka ketenangan akan terjadi dalam kehidupan. Yang pertama, ketika engkau mengalami masalah, badai kehidupan, badai ekonomi, badai keluarga, badai kesehatan, fokuslah kepada Yesus. Sebab di dalam Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Yang kedua, mendengar suara Yesus. Jangan mendengar suara-suara yang miring di luar sana, tetapi terus dengarlah suara Yesus. Suara yang membuat kita tenang lewat pembacaan firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saatnya kita terus membaca firman Tuhan. Saya mau katakan, kalau baca firman Tuhan jangan hanya di dalam hati, tetapi bacalah firman Tuhan sampai telinga kita mendengar apa yang kita baca. Ketika telinga kita mendengar, kita perkatakan itu dalam iman. Dan apa yang engkau perkatakan itu pasti terjadi di dalam kehidupan. Murid-muridnya mendengar suara Yesus. Suara yang mungkin kurang jelas, tetapi dia percaya. Dan ketika suara itu terdengar, ada kedamaian yang terjadi di dalam kehidupan. Ada kepastian yang Tuhan berikan. Oh, ada jaminan yang Tuhan berikan. Ada Yesus, pasti ada pemulihan. Pada Yesus pasti akan diselamatkan. Yang ketiga, saudara sudah memandang Yesus, mendengar, kemudian merespon. responi Ajakan Yesus. Matius 14 ayat yang ke-28 dikatakan Petrus menjawab dan berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu lalu berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, responi dengan percaya penuh
bukan percaya yang setengah. Petrus, dia merespon ajakan Yesus, datang kepadaku. Dan dia keluar dari perahu, dia berjalan di atas air. Tetapi ketika terjadi ya di ayat yang ke-30, namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak dan berkata, Tuhan, selamatkanlah aku. Segera Yesus mengulurkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya, hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Responi firman Tuhan dengan iman. Ketika Petrus meresponi Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi kadang-kadang ketika kita sudah berjalan, kita mulai mendengar suara-suara yang gak menyenangkan, suara-suara yang melemahkan, iman kita mulai goyah. Petrus mulai mendengar angin yang begitu kencang, dan dia mulai gak fokus lagi kepada Yesus. Dia mulai kurang lagi fokusnya kepada Yesus, dan mulai tenggelam. Yang luar biasanya adalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Petrus ketika dia tenggelam, tangan Yesus mulai diulurkannya kepadanya dan ditariknya Petrus untuk diselamatkan. Saya percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberat apapun permasalahan, sedahsyat apapun topan, badai, gelombang yang sedang menghantam keluargamu, perekonomianmu, ayo pandang Yesus. Ayo dengar suara Yesus. Ayo responi ajakan Yesus dengan penuh kepercayaan. Dan saya percaya, ketika engkau meresponi dengan penuh keyakinan, percaya kepada Yesus, mujizat bagian hidupmu. Murid-murid Yesus mengalami mujizat. Badai yang begitu luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara, ini bukan badai yang biasa. Kalau badai-badai yang biasa mereka temui, pasti dia akan, ini sudah biasa karena kehidupan mereka di situ, di danau itu. Saya percaya badai ini adalah badai yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Dan lewat badai ini, saudara, Yesus datang. Yesus berjalan di atas air. Yesus mengatasi ketakutan, kecemasan, mengatasi ketakutan kebanyakan manusia, yaitu air. Dan saya percaya, kalau murid-murid Yesus ditolong Tuhan, angin, badai, gelombang bisa dihalau sehingga tempat itu menjadi teduh. Saya percaya masalahmu saat ini, pergumulanmu saat ini, sakitmu saat ini, Yesus hadir di dalam kehidupanmu, dan Yesus siap untuk menolongmu, memberikan mujizat dalam kehidupanmu. Percaya dengan iman, Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup, Dia sanggup memulihkan segala. Yesus sanggup, dan percaya dengan iman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini sebentar kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, kita lihat tayangan yang akan lewat sebentar lagi. Tetap di Sampai TV di Mimbar Kristen.
Haleluya. Ucapkan selamat malam, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Di tengah pandemi COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Berdoa? Ya. Bekerja? Ya. Apakah sudah cukup dengan berdoa dan bekerja? Tidak cukup. Harus ada kata bersatu. Bekerja, berdoa, dan bersatu. Bersatu sering ditinggalkan dalam menggapai keberhasilan. Padahal bersatu adalah unsur yang paling menentukan untuk mencapai kemenangan. Siapa pemersatunya? Lembaga penyiaran, televisi, dan radio. Pada tahun 1933, ada radio milik Bumi Putra di Solo yang menyiarkan persatuan melawan penjajah. Sekarang, pada tahun 2020, lembaga penyiaran bersatu melawan pandemi. Terima kasih buat televisi dan radio yang telah membuat iklan layanan masyarakat yang mengajak masyarakat untuk tetap di rumah dan membuat jarak fisik atau physical distancing untuk mereka yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mengajak masyarakat untuk bersatu melawan corona. Mari kita rayakan Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas ini dengan khidmat, dengan membayangkan memori masa silam tentang persatuan. Persatuan berhasil mengalahkan penjajahan. Maka kami yakin, dengan seyakin-yakinnya, dengan bersatu, kita dapat melawan corona. Mari kita bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya orang yang sempurna akalnya adalah yang selalu memperbaiki dirinya. Kunci hidup sukses adalah ilmu. Maka jangan lewatkan program acara Mutiara Hati yang akan memberikan ilmu tentang agama. Saksikan program Mutiara Hati setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Sampit Televisi Bersatu untuk Maju. Ucapkan selamat malam, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Ya, masih di Mimbar Kristen di Sampit TV dan masih bersama dengan saya Pastor Amos pribadi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita percaya apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita naikkan dengan iman, kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu di rumah sedang mengalami terpapar virus. Mungkin Bapak Ibu ada yang isoman hari-hari ini, atau sakit apapun, atau saat ini sedang mengalami problema rumah tangga, keluarga sedang mengalami masalah, sedang mengalami masalah ekonomi. Malam hari ini kita berdoa bersama-sama bersama dengan saya. Mari angkat tangan, Bapak Ibu yang di rumah, angkat tanganmu, dan saya akan berdoa dari studio ini. Percaya dengan iman, engkau terima kesembuhan, mujizat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Hanya Kau yang tempat hawa, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, hamba dari studio Sampai TV berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin malam hari ini, hari-hari ini sedang isoman, terpapar virus corona. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan mujizat-Mu oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dalam kehidupan-Mu. Tuhan alirkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh saat ini dalam nama Yesus. Tubuhmu sembuh saat ini dalam nama Yesus. Sehat, diberkati Tuhan. Berdoa juga buat anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Mungkin hari-hari ini sudah mau memutuskan untuk berpisah. Tuhan, Engkau yang membentuk keluarga ini. Engkau yang mempersatukan. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kembali keluarga-keluarga yang bermasalah saat ini, di dalam nama Yesus, Tuhan persatukan kembali menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan di dalam nama Yesus Kristus. Dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan hari-hari ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dalam segi ekonomi. Percaya dengan iman, Yesus
yang kaya rela jadi miskin supaya kita diberkati. Dalam nama Yesus, ekonomimu diberkati Tuhan. Engkau dapat pekerjaan dalam nama Yesus. Usahamu diberkati Tuhan. Ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, darah Yesus. Sehingga usahamu menjadi maju, berhasil, sukses di dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini juga berdoa buat Indonesia. Tuhan, Kau memberkati Indonesia. Indonesia menjadi negara yang kuat. Indonesia menjadi negara yang terus berkembang, terus maju, memberkati presiden, memberkati semua orang yang duduk dalam pemerintahan, diberkati Tuhan. Juga berdoa buat Kalimantan Tengah. Engkau berkati Kalimantan Tengah dan provinsi-provinsi yang lain di Indonesia, diberkati Tuhan. Menjadi provinsi-provinsi yang sehat di dalam nama Yesus Kristus. Juga berdoa buat Kota Waringin Timur. Tuhan memberkati Kota Waringin Timur menjadi kabupaten yang nyaman, yang tentram, penuh dengan berkat, penuh dengan keharmonisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kabupaten ini Tuhan berkarya dan Tuhan tolong kabupaten ini melewati pandemi ini. Kabupaten ini terus maju di dalam Kristus Yesus, memberkati pemimpin kabupaten ini. Dan malam hari ini kami berdoa juga buat para medis, baik itu dokter, perawat, relawan medis yang terus bekerja untuk kesembuhan orang-orang sakit. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui tangan-tangan mereka Tuhan berkarya. Melalui obat-obatan yang dikasih kepada pasien, Tuhan berkarya sehingga ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hibur setiap orang-orang yang kehilangan keluarganya. Ada kekuatan baru dari Tuhan Yesus yang dahsyat. Penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kebersamaan dengan anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan di program Rohani Sampai TV, Mimbar Kristen. Biarlah acara ini terus berjalan dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anakmu yang mengikuti tayangan ini. Akhir kata, kami percaya, dengan iman kami terima berkat yang datangnya dari Bapa Yahweh, cinta kasihnya di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita. Berkat di dalam nama Yesus, percaya dengan iman, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga imun kita. 6M, sekarang sudah 6M-nya itu diperketat lagi. Kemana-mana jangan lupa untuk tetap pakai masker, jaga jarak, dan terus andalkan Yesus Kristus. Percaya dengan iman, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita percayai dengan iman, itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.